Bayangkan, di kedalaman malam, di antara bisikan bayu yang menyelusup di balik jendela waktu, engkau duduk dalam diam. Langit di atas adalah samudra hitam, bertabur cahaya bintang yang berkelip seolah menulis pesan rahasia di lembaran kegelapan abadi. Kamu bertanya dalam batinmu, mengapa aku terlahir kembali? Apa ada sesuatu yang belum selesai? Sesuatu yang terlupakan oleh jiwaku, namun belum padam di dalamnya. Mampukah pola hidup, fobia yang aneh, atau emosi yang membara tanpa sebab, mengisyaratkan misi jiwa yang tertidur di balik tirai kehidupan lampau? Malam ini, izinkan aku membawa ruhmu melayang, menelusuri relung misteri paling purba, menguak tabir rahasia, menyingkap catatan-catatan suci yang telah dikubur di balik waktu dan debu peradaban yang sirna. Karena apa yang akan kau dengar bukan sekedar cerita, tetapi penyingkapan. Suatu wahyu yang telah lama hanya dibisikkan di aula rahasia di antara para penjelajah jiwa. Dengarkan, suara hati kuno berbisik dari kedalaman sanubari. Tak ada kelahiran yang kebetulan, tak ada hidup tanpa makna. Di setiap hembusan nafas, getar api purba menuntunmu pada perjalanan kembali menuju asal mula, menuju tujuan akhir jiwa. Esok, saat fajar pulang, mungkin kamu akan menyadari, dunia ini hanya satu bab di kisah agung jiwa, dan misi lamamu masih menunggu dipenuhi. Mari kita mulai dari pertanyaan hakiki. Siapakah dirimu sebelum kamu menjadi dirimu saat ini? Siapa yang memilih tubuh, nama, keluarga, pertemuan dan peristiwa yang terasa seperti takdir, tetapi terkadang seperti duka yang tiada henti? Dalam naskah-naskah tua, dari meja batu di Mesir hingga lorong-lorong rahasia biara di Tibet, ada satu kesatuan pengetahuan yang terus bergema. Para pencari kebenaran, dari murid Orpheus hingga penganut Gnosis mengajarkan, jiwa manusia adalah pelancong abadi, dilahirkan berkali-kali dalam wadah yang selalu berubah, terikat dalam siklus samsara, putaran kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Pernahkah kamu terbangun di suatu pagi dengan perasaan pernah hidup di tempat lain, berbicara dalam bahasa yang baru kau dengar, namun terasa familiar di lidah batinmu? Atau berjumpa dengan seseorang dan tanpa alasan rasional, hatimu bergetar seolah bertemu sahabat lama di tengah keramaian asing. Ini bukanlah ilusi, tetapi gema. Gema misi jiwa yang belum selesai. Menurut kitab Upanishad, jiwa membawa beban hasil dari karma masa lalu. Tak terhitung sudah niat, janji, luka, dan cinta yang belum terselesaikan. Dalam penglihatan para mistikus, bumi ini bukan sekolah biasa, tetapi katedral agung tempat penempaan jiwa. Tapi adakah petunjuk bagi mereka yang masih mencari arti petualangannya sendiri? Perhatikan dirimu. Mengapa kamu selalu tertarik pada cerita-cerita kuno? Mengapa malam hari sering membawa kerinduan yang tak bisa dijelaskan? Mengapa kau merinding menatap mata orang asing atau menghindari laut, api, atau ketinggian tanpa pernah punya pengalaman buruk di kehidupan saat ini? Setiap manusia membawa sidik jari keabadian, pola hidup, fobia aneh yang belum pernah kamu alami, atau hasrat membara untuk sesuatu tanpa alasan logis. Semua adalah pesan, tanda-tanda samar bahwa di dalam dirimu ada misi jiwa yang belum selesai. Mari kita selami lebih dalam, pelan-pelan, seolah membaca mantra terlarang di malam yang senyap. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang takut pada laut, padahal ia tak pernah tenggelam? Atau anak yang punya kemampuan bahasa asing yang mustahil dipelajari dalam hidupnya yang singkat? Atau mengapa sebagian orang dilahirkan dengan kecerdasan luar biasa, namun terus dihantui perasaan asing dan tak pernah pulang? Ini adalah pola. Tanda-tanda yang disebut oleh para hermetisis sebagai cicada calling,
panggilan jangkrik jiwa, gema ingatan, panggilan misi, ajakan bagi sang pelupa untuk terbangun dari mimpi dunia. Tiap misi jiwa lahir dari kontrak spiritual, janji kepada diri, kepada semesta, kepada ruh agung di balik tabir eksistensi. Kontrak itu kadang adalah pencapaian besar yang ditunda karena ajal tiba terlalu cepat. Kadang adalah pengampunan yang belum sempat diberikan. Kadang adalah cinta yang tercerai oleh perang, atau luka yang tak pernah diobati oleh waktu. Fobia, kecenderungan aneh, atau emosi intens mendadak adalah roh masa lalu yang membisiki, "Bangunlah, misimu belum selesai." Namun tak banyak yang tahu, misi jiwa bukan berarti harus menjadi orang luar biasa, nabi, atau pahlawan penakluk sejarah. Kadang misi itu sesederhana mendamaikan dendam, menggapai rasa ikhlas, atau sekadar belajar sabar dan kasih sayang yang tulus. Tapi bagi mereka yang diam-diam menyadari, bagi mereka yang digelitik rasa penasaran dan kegelisahan batin, dunia ini bukanlah panggung sukacita semata, tetapi persimpangan takdir. Setiap pilihan, keinginan, dan luka bukan sekadar peristiwa acak, melainkan potongan puzzle kuno dari mukadimah kehidupan lampaumu. Mari selami lebih dalam, karena setiap jiwa adalah kitab rahasia, setiap hari adalah ayat baru, dan setiap malam adalah pintu bagi wahyu esok pagi. Di antara puing-puing kitab Alexandria, di balik misteri biltir-buitir laut mati, dalam bisikan sufi dan guratan hieroglif di Luxor, para penjaga pengetahuan purba meninggalkan pesan yang hanya dapat dibaca dengan mata ruh yang terbuka. Dalam tulisan hermetik, "As above, so below", di sanubari manusia tertanam miniatur kosmos, maka apa yang terjadi di luar adalah cerminan dari drama purba di dalam jiwa. Kehidupan setelah kematian dikenal dalam hampir semua tradisi, bahkan dalam kitab apokrifa, teks-teks yang dirahasiakan karena terlalu mengguncang arus-arus iman yang dogmatis. Di sana diceritakan sebuah dunia antara, the bardo, suatu tingkatan di mana jiwa menata ulang niatnya, membuat kesepakatan sebelum terlahir kembali dengan tubuh dan nama yang berbeda, namun membawa inti masalah dan kebangkitan yang sama. Apakah kamu pernah bertanya, mengapa kegagalan dan tragedi tertentu selalu menghantuimu? Mengapa janji yang tampak mustahil kadang begitu penting, atau ikatan tak percaya dengan orang tertentu terasa seperti kutukan kuno? Sering, sebelum kelahiran, para mistikus percaya kita duduk dalam ruang putih abadi, dilingkupi oleh cahaya dan para pemandu jiwa. Ditanya, apa yang ingin kau selesaikan dalam perjalananmu berikutnya, wahai ruh tua? Dan kita memilih, luka apa yang akan diobati, belenggu apa yang akan dipatahkan, pelajaran apa yang akan dituntaskan, apa yang ingin ditumbuhkan, dan siapa yang ingin kita temui, sekadar lalu, atau untuk menyembuhkan benang takdir masa lalu. Namun ketika terlahir, tabir dilipat, hanya isyarat samar yang tertinggal. Kadang hanya rasa tidak tuntas, seperti detak jam tua yang menunggu jawab. Bagi mereka yang mulai terbangun, tanda-tandanya seringkali sederhana: perasaan deja vu, mimpi berulang, rasa rindu pada tempat atau budaya yang tidak pernah kau kunjungi, ketertarikan yang mendalam pada suatu ilmu, pekerjaan, atau misi sosial tertentu yang terasa nyala dalam DNA ruhmu. Kadang hasrat untuk membantu, untuk menyembuhkan, untuk menemukan kebenaran yang tidak pernah usai. Namun terkadang petunjuknya datang dalam bentuk penderitaan, fobia irasional, luka batin, pola hubungan rumit yang muncul berkali-kali. Sebagian adalah hutang karma, sebagian lagi adalah medan ujian yang telah kita pilih sendiri, agar jiwa kita matang, agar luka berubah menjadi kebijaksanaan. Dalam mistisisme ortodoks Kristen Timur, para biksu dan yogi berbicara tentang teosis,
bersatu kembali dengan sumber ilahi melalui banyak kelahiran, di mana kita perlahan-lahan mengurangi ilusi dunia dan menumbuhkan cinta universal. Setiap nyawa adalah langkah, setiap kegagalan, pintu kebangkitan, setiap luka, undangan untuk pulang. Lalu mengapa kamu terlahir kembali? Apakah ini sekadar hukuman atau peluang? Lebih dari itu, ini adalah panggilan untuk menyempurnakan alkimia jiwa, mengubah timbal kehidupan menjadi emas kebijaksanaan. Dalam Hermetisme, dikatakan bahwa manusia adalah magnum opus, karya terbesar semesta. Maka perjalanan lahir kembali adalah laboratorium rahasia, tempat kita membakar ego, menyuling nafsu, dan menemukan mutiara di dasar samudra batin. Mungkin kamu pernah bertanya, apa yang bisa kamu lakukan agar misi jiwa itu selesai? Bagaimana jika aku katakan, engkau tak lagi sendiri? Setiap kali kau menyesali kesalahan atau mengulangi pola, jiwa agung di balik tabir selalu memaafkan dan membimbing pelan-pelan. Namun pencarian bukan tanpa risiko. Semakin dalam engkau menyelami misteri, semakin besar pula bayangan yang berbisik di pelipis. Siapa dirimu sebenarnya? Apa tujuan hidupmu? Apakah kau hanya pelaku dalam drama tanpa naskah? Atau pembaca setia yang menulis jalannya sendiri? Sesungguhnya, dunia ini adalah cermin. Setiap peristiwa, setiap luka, setiap kebahagiaan, refleksi dari kebijaksanaan yang hendak diselesaikan oleh jiwa. Mari perhatikan petunjuk-petunjuk rahasia yang mengitari kehidupanmu. Saat kau merasa hampa tanpa alasan, saat kegelisahan mengalir deras tanpa wujud, atau ketika hasrat untuk bertindak, mencipta, menyelamatkan, seolah lebih mendesak daripada kebutuhan jasad. Itulah bisikan misi suci, panggilan jiwa yang belum selesai di kehidupan lampau. Terkadang, jiwa menunggu ratusan tahun untuk reuni dengan teman seperjalanan, hanya untuk menyelesaikan satu kalimat yang tertunda dalam percakapan purba. Terkadang, luka batin dari masa lalu menuntut pengampunan abadi, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Jangan abaikan getaran halus di hatimu, karena di sanalah kunci misi itu tertanam. Apa artinya semua ini? Apa yang harus kau lakukan? Pertama-tama, diamlah sejenak. Dengarkan. Tarik nafasku dalam-dalam. Biarkan dirimu tenggelam dalam keheningan. Carilah pola. Dalam kegagalan, dalam pertemuan, dalam keinginan dan fobia yang aneh. Tulislah, renungkan, mulailah bertanya, apa yang ditawarkan semesta? Apa pesan yang ingin disampaikan lewat kisah-kisah batinimu? Lalu, mulailah terjun pelan-pelan ke sumber kegelapanmu, mengampuni, melepaskan, berbuat lebih baik, bersyukur atas luka-luka yang membuatmu dewasa. Bukan dengan memaksakan jawaban, tapi dengan membuka hati untuk perjalanan tanpa peta menuju pulang. Engkau mungkin tak pernah menemukan siapa dirimu di kehidupan sebelum ini dengan pasti, karena itu hanyalah bayangan. Tetapi tujuan dan pola adalah pesan untuk diperbaiki dan disempurnakan di kehidupan kini. Hiduplah dengan niat, berjalanlah dengan penuh perhatian, bantu siapa saja yang membutuhkan, cintailah tanpa syarat, karena mungkin hanya itulah jalan memenuhi janji yang tertunda. Ingat, jiwa tidak pernah dihukum, jiwa hanya belajar. Hati-hatilah kepada mereka yang datang membawa luka dan permusuhan, karena mungkin mereka adalah guru yang membantumu menyelesaikan bab yang tertinggal di kehidupan lampau. Seringkali, jiwa-jiwa tua bertemu untuk menuntaskan hutang kasih atau menyelesaikan dendam dengan damai. Tapi, bagaimana denganmu? Apa panggilan hatimu? Apakah kamu merasakan misi besar yang belum selesai? Beri waktu untuk bermenung. Carilah makna tidak hanya pada dunia luar,
tetapi dalam ruangan sunyi dirimu sendiri. Dan bila malam kembali sunyi, biarkan dirimu terserap dalam gejolak misteri tanpa jawaban pasti. Karena sesungguhnya, hidup memang bukanlah teka-teki untuk dipecahkan, melainkan kisah sakral untuk dijalani, dirasakan, dan disadari setiap napasnya. Mungkin setelah mendengar rahasia ini, kamu mulai menyadari tak ada kebetulan, tak ada luka sia-sia, tak ada kerinduan yang tak bermakna. Semua adalah bagian dari tarian abadi ruh di bawah naungan bintang-bintang purba. Dan jika malam ini kamu tergerak, beranilah menelusuri lebih dalam. Karena jalan menuju jiwa adalah jalan fajar. Dimulai dari gelap, namun berakhir dengan cahaya yang tak mungkin padam. Terakhir, jika apa yang kamu dengar membangunkan bunga misteri di dalam dada, jika bibit-bibit kebenaran ini menggetarkan hati, jangan biarkan saga ini berhenti di sini. Peluklah misterimu, berjalanlah di lintas waktu dan takdir. Dan jika kau ingin menyingkap lebih banyak lapisan tirai rahasia kehidupan, jangan ragu untuk ikut menapaki lorong-lorong esoterisme dan kebijaksanaan purba. Di video selanjutnya, selamat menempuh jalan, wahai pelancong bintang. Penuhi misimu, karena kembali bukanlah kutukan. Ia adalah undangan untuk pulang ke rumah jiwa yang sejati. Cahaya bersamamu, misteri menuntunmu. Selamat malam, dan selamat terjaga dalam perjalanan abadi ini.